Sedikitnya 11.000 anak di Indonesia kehilangan orang tuanya akibat COVID-19 yang sehari-hari merasakan hangatnya keluarga. Kini pun harus tinggal sebatang kara. Lalu bagaimana nasibnya karena mereka memiliki hak untuk melanjutkan kehidupan dan menerima pendidikan. Untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Jasra Putra dan juga Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar. Selamat malam Pak Nahar dan juga Pak Jasra. Selamat sore, Fani. Baik, terima kasih. Pak Deputi. Saya akan ke Pak Deputi, ke Pak Nahar terlebih dahulu. Pak Nahar, apa langkah upaya dukungan dan juga bantuan terhadap anak-anak ya yang ditinggal meninggal orang tuanya karena terpapar COVID-19 ini, Pak? 11.000 lebih. Ya, 11.045 ya itu yang sudah dirilis oleh Bu Menteri. Jadi gini, untuk dukungan terhadap persoalan ini, maka dua dukungan yang dilakukan. Pertama adalah dukungan terhadap kebijakan yang berpihak pada persoalan tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa anak-anak dalam kategori anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya itu mendapatkan penanganan secara baik. Oleh karena itu dua hal tersebut itu yang dipastikan. Untuk yang pertama tentu membuat upaya-upaya pencegahan, lalu kemudian yang kedua tentu ini juga ditindaklanjuti dengan memastikan bahwa ketika terjadi persoalan-persoalan tersebut bisa dilakukan penanganan secara baik. Gitu. Oke, Pak Nahar, bagaimana menjamin atau jaminan kepastian pemenuhan hak-hak terhadap anak-anak ini tadi seperti yang Bapak sampaikan? Iya, yang pertama tentu ketika kita memperoleh data, lalu kemudian ditemukan ada anak-anak dalam kategori tadi ya, maka yang harus dipastikan adalah bahwa posisi anak ini sekarang diasuh oleh siapa. Lalu kemudian ketika posisi pengasuhannya sudah beralih dari orang tua aslinya atau orang tua kandungnya, maka ini harus didukung juga untuk memastikan bahwa anak ini memperoleh pengasuhan dari kerabatnya, dari keluarga besarnya secara baik. Lalu kemudian ketika ada persoalan-persoalan pemenuhan hak lain yang harus diperhatikan, misalnya soal kebutuhan dasarnya, lalu kemudian hak pendidikannya, terus hak kesehatannya dan sebagainya, maka inilah yang kemudian para pihak, stakeholder, kementerian lembaga terkait, inilah yang melakukan upaya-upaya. Salah satunya adalah kalau bantuan sosial ya tentu Kemensos dengan program atensi dan beberapa program bantuannya, lalu kemudian soal pendidikan tentu ini dikaitkan juga dengan program pemenuhan hak pendidikan anak-anak di wilayah di mana anak itu tinggal, termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Baik. Saya ke Pak Jasra. Pak Jasra, bagaimana KPAI melihat permasalahan ini? Apakah formulasi tadi yang Pak Nahar sampaikan sudah cukup baik? Artinya di satu sisi kan pemenuhan hak anak-anak ini kan salah satunya adalah dengan adanya pengasuhan ya. Jadi pengasuhan baik misalnya dengan adanya keluarga jauh atau keluarga besar, atau mungkin juga tadi dari kementerian dalam paket pengantar kami sudah disebutkan ada upaya misalnya mereunifikasi salah satunya. Tapi di satu sisi jangan sampai dengan adanya formula ini yang juga kita cegah adalah jangan sampai nantinya anak-anak ini sebagai korban perdagangan, korban kekerasan, trafficking, dan lain sebagainya. Iya, pertama ada dua regulasi ya, yang harus menjadi landasan kita berpijak untuk melakukan pengembangan program ke depan. Pertama, kita memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana pemerintah daerah, pemerintah pusat berkewajiban untuk memberikan pelayanan komprehensif kepada anak-anak kita.
dalam bentuk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Kemudian yang kedua, kita memiliki Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat 2 di mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Memang data 11.045 anak ini tentu kita apresiasi ya pemerintah setelah 3 minggu lebih kurang ya Pak Deputi, kita berdiskusi soal bagaimana tata kelola data, soal pendataan anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, baik sebagai status yatim, piatu maupun yatim piatu. Nah, oleh sebab itu tentu kita berharap semua mekanisme rujukan, kemudian program-program yang kita menghadirkan untuk anak-anak kita harus segera dilakukan. Apalagi data ini tidak data yang sedikit ya, 11.045 anak ini. Saya kira kalau kita mau dorong untuk respon pertama dan utama kepada 11.045 anak ini, ya seharusnya ada 11.000 pendamping ya, yang sehingga dipastikan pendampingannya apa yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi, baik respon terkait penguatan keluarga besarnya, kalau masih ada keluarga besar, atau mungkin keluarga pengganti, dan termasuk juga rujukan akhir ya. Ketika tidak ada lagi keluarga besarnya, maka tentu anak dititipkan sementara berada di lembaga seperti panti sosial asuhan anak gitu Mbak. Oke, Pak Nahar, tadi seperti yang Pak Jasra sampaikan, bagaimana dengan pendataan dan juga perlindungan terhadap 11.045 anak ini? Ya, khusus di pendataan tentu kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial terus memperbaiki data ini ya, karena ada satu prinsip yang harus kita jaga adalah bahwa menjaga kerahasiaan data juga jadi pertimbangan. Ini menjadi penting untuk kita perhatikan, misalnya begini, anak positif, maka perlakuan lingkungan itu juga jadi masalah. Anak keluarganya positif, itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah sekarang kalau berdasarkan estimasi ada 11.045, maka ini harus dicek juga posisi real di masyarakat. Oleh karena itu maka kami ini dalam minggu-minggu ini juga melakukan konsolidasi terkait dengan penyiapan data, dan ini terus kami lakukan, dan mudah-mudahan ini rapat koordinasi dengan daerah juga didorong untuk memastikan bahwa angka-angka ini bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Karena misalnya beberapa kasus yang muncul itu juga ada indikasi bahwa kekuatan keluarga besar, kekuatan lingkungan masyarakat itu sudah cukup baik. Nah memang yang kita harus waspadai adalah menjaga kemungkinan anak-anak dengan pengasuhan tanpa kedua orang tuanya, ini yang harus kita pastikan tidak jatuh ke misalnya pihak yang mengasuh tidak siap gitu ya, lalu kemudian juga untuk menghindari hal-hal lain. Oleh karena itu maka ini menjadi penting untuk didampingi, mulai dari kepastian data di semua wilayah, lalu kemudian pastikan sistem berdasarkan protokol yang sudah dibuat itu bisa dilaksanakan oleh para pihak. Di antaranya adalah mulai dari tenaga kesehatan, oleh pekerja sosial, oleh konselor, oleh para pendamping di daerah ini yang kita harapkan bisa mengantisipasi hal-hal buruk yang dihadapi oleh anak-anak kita. Baik, Pak Nahar, sejauh ini pengecekan dari Kementerian PPPA terhadap 11.045 anak ini sudah sampai mana, sudah sejauh mana? Ya, karena 11.045 kan masih estimasi ya. Kalau saya melihatnya ini data kan kalau misalnya menghitung dari angka hunian rumah sakit ya dari usia dewasa, atau data dari data Satgas Covid di mana misalnya usia 35 sampai 45 tahun meninggal gitu ya, lalu kemudian estimasinya kalau satu anak ya maka angka 11.045 bisa capai. Nah tapi ini harus di cross check juga dari masing-masing
wilayah gitu ya, karena ini juga harus mendapatkan penanganan yang pasti gitu ya, bukan hanya soal sekedar angka, tetapi dipastikan bahwa anak-anak ini satu asuhan penggantinya, pengasuhan alternatifnya bisa dilakukan, lalu kemudian juga dukungan pemenuhan hak lainnya juga harus, karena itu data ini menjadi penting. Oke, saya kembali ke Pak Jasra terkait dengan pemenuhan haknya, yaitu anak-anak ini tetap mendapatkan peran keluarga yang merawat, melindungi mereka, salah satunya melalui orang tua asuh atau juga mungkin dengan upaya mereunifikasi dan lain sebagainya, Pak Jasra. Tapi jangan sampai artinya nanti kita ketemu dengan permasalahan yang lebih pelik lainnya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kasus kekerasan terhadap anak, kemudian anak korban pandemi sebagai anak korban trafficking, begitu juga artinya jangan sampai anak-anak ini ada di pihak atau orang yang salah mengasuh, begitu. Nah, bagaimana Pak Jasra terkait hal ini? Iya, kalau kita lihat kan isu ini kan muncul ketika ada Ananda Vino Pak Deputi ya di Kalimantan. Viral gitu ya, baru kita terkaget-kaget ya. Jadi dalam tanda petik negara tertampar gitu Pak Deputi terkait kasus Vino. Nah, saya kira bicara soal deteksi dini dan mitigasi sebetulnya sudah ada ya. Tadi Pak Deputi sampaikan ada protokol B1, B2 yang saya kira itu bulan April 2020 sudah kita sosialisasikan ya. Tapi sayang ini tidak efektif sehingga Satgas COVID pun akhirnya data ini tidak bunyi ya terkait bagaimana anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, kemudian anak yang terpapar mungkin baru belakangan ini agak terpilah datanya gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu sistem perlindungan anak ini kan harus mampu berkomunikasi antara satu dengan yang lain gitu, pemerintah dan pemerintah daerah dengan masyarakat gitu, dengan keluarga gitu ya, sehingga kita meresponnya tidak pada situasi ketika ada anak viral, ada anak yang terlantar dan seterusnya. Nah, saya kira 11.045 ini kalau mau ya harus dikerahkan seluruh sumber daya yang ada, harus 11.000 pendamping gitu, memastikan bagaimana kalau kita leveling terkait asesmen itu hasilnya mana yang darurat dan sangat darurat dan seterusnya, sehingga penanganan cepat ini kan bisa kita lakukan gitu ya. Tapi kalau apalagi hari ini kan Presiden sudah sampaikan di luar Jawa di sana kan terjadi peningkatan kasusnya. Nah, bagaimana respon-respon ini ya? Nah, oleh sebab itu tentu KPAI rencana hari Kamis besok ya akan mengundang stakeholder termasuk Dinsos, Dinkes di seluruh Indonesia untuk memastikan satu soal tata kelola data, kemudian yang kedua respon cepat dan termasuk juga program jangka panjang gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu dukungan masyarakat yang perlu diperkuat gitu ya. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran Mbak Feni tadi kan tidak berulang ya, seperti beberapa kasus Ananda yang viral ya, beberapa kasus di Bekasi, di Sukoharjo kalau nggak salah gitu ya. Nah, tentu semua instrumen ini harus bergerak gitu ya. Asesmen tetap dilakukan, tapi respon cepat harus segera gitu ya. Karena bantuan itu jangan identik dengan bantuan sosial gitu ya. Bantuan untuk menolong misalnya mungkin ya, saya 3 hari yang lalu Pak Deputi mengunjungi anak piatu ya, ada 3 anak yang meninggal orang tuanya karena COVID, hamil ya, kemudian dia 7 bulan melahirkan dan 2 minggu setelah itu meninggal. Nah, 1 bulan setelah meninggal itu ya belum ada pendataan juga gitu ya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Kota Depok atau dinas sosialnya gitu ya. Jika saya datang baru saya sampaikan, baru mereka tahu. Nah, jadi respon ini harus cepat ya. Mungkin pembatasan yang ada ya kita sadari gitu ya. Kondisinya harus aman dulu gitu ya, bagaimana situasi COVID dan seterusnya. Tapi kan di situasi komunikasi teknologi yang serba tersedia ini saya kira kan banyak hal, dukungan-dukungan yang segera kita bisa bantu pada anak-anak yang terutama mungkin secara dia sehat, bisa tertawa dan seterusnya. Tapi ketika didalami, didampingi, digali secara psikis, ya guncangan-guncangan yang dirasakan oleh anak-anak itu kan itu dampingan jangka pendek maupun jangka panjang gitu Mbak. Oke, baik.
sebenarnya ini bukan permasalahan baru 1-2 minggu, tadi seperti Pak Jasra sampaikan, hanya karena mungkin salah satu pemicunya ada salah satu kasus anak yang kemudian viral, sehingga tadi kalau kata Pak Jasra, pemerintah atau negara menjadi tertampar. Tapi kita bagaimana masalah ini seluruh pihak, lembaga, dinas terkait bisa saling berkolaborasi, bekerja sama, agar itu tadi ya, tidak ada permasalahan terkait dengan mandeknya pendataan, pendistribusian, dan juga perlindungan bagi anak-anak. Karena bagaimanapun ini adalah hak mereka. Terima kasih Pak Jasra dan juga Pak Nahar sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Malam. Ya, malam Pak Deputi.